saya Marlin C. Ihsan dengan NPM 2040704007, Prodi S1 Kebidanan, mahasiswi dari Universitas Borneo Tarakan. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir. Oke, langkah pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Ada bengkok, kemudian ada jam atau stopwatch, kemudian ada stetoskop, 3 gelas yang berisi klorin, air bersih, dan air sabun. Pertama yaitu kita melakukan information atau memberitahukan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada bayi, kepada ibu atau keluarga bayi. Menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis, kemudian mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, kemudian meletakkan bayi di tempat yang rata dan mengatur posisi bayi, kemudian mengkaji keadaan bayi secara keseluruhan, kemudian melakukan pengukuran antropometri, melakukan penimbangan berat badan, letak kain di atas penimbangan, hasil timbang dikurangi dengan alas pengukur bayi, kemudian mengukur berat panjang bayi, mengukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit atau badan bayi diluruskan, normalnya 49 sampai 50 cm. Kemudian mengukur lingkar kepala. Cara mengukurnya yaitu kepala pada diameter terbesar yaitu frontali sampai occipitalis. Jika terdapat caput subbenanin, dapat dilakukan hari kedua atau hari ketiga. Normalnya yaitu 33 sampai 34 cm. Kemudian mengukur lingkar dada. Pengukuran dilakukan di daerah dada, dari punggung kembali ke daerah dada. Pengukuran dilakukan melalui puting susu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pertama pemeriksaan suhu bayi dilakukan di aksila 5-10 menit. Suhu normalnya yaitu 36,5 sampai 37,2. Lalu pemantauan denyut jantung, pemantauan denyut jantung bayi, hitungannya dari 1 menit flow. Normal jantung denyut jadi yaitu bayi hitung selama 1 menit penuh. Pantau dan dengarkan suara nafas, perhatikan tarikan nafas bayi. Pernapasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Pertama, melakukan raba atau palpasi pada kepala. Apakah ukuran dan tampilannya normal? Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar terjadi karena akibat prematur. Jika terlalu kecil, bisa terjadi pada mikrokomali. Kemudian, melakukan pemeriksaan mata. Periksa jumlah posisi atau letak mata, periksa adanya stabimus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Periksa adanya glukoma atau kongenital, mulanya akan dampak seperti pembesaran, kemudian seperti kebiruan di bawah kornea. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan bagian hidung. Pemeriksaan hidung, kaji bentuk hidung, lalu lihat lebarnya harus 2-5 cm.
Periksa adanya sekret mukolen yang terkadang ada berdarah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis semiginal. Lalu kemudian pemeriksaan pada telinga. Bagian telinga, lihat jumlah dan bagaimana bentuk simetrisnya. Pada bayi yang cukup bulan, bentuk daun telinga bayi sudah sempurna. Kemudian melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Kaji bentuk mulut, apakah bentuk simetris atau tidak. Perhatikan daerah-daerah mulut, apakah ada sumbi atau tidak. Perhatikan bercak putih pada gusi atau maupun paltum. Lalu pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya berbentuk harus diperiksa pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Kemudian lengannya harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua tangannya ke bawah. Periksa jumlah jari, perhatikan adanya polidaktil atau sidikaltil. Kemudian pemeriksaan abdomen. Pertama tali pusat, apakah ada abdomen, dan observasi pergerakan abdomen, apakah tampak bulat dan apakah tampak serta dengan bernafas. Lalu pemeriksa genitalia jika bayi laki-laki, panjangnya 3-4 cm. Jika perempuan pada bayi cukup bulan, labia majora telah menutupi labia minora. Pastikan lubang uteranya terpisah dengan lubang vagina. Kemudian memeriksa tunggal dan kaki. Periksa kesimetrisannya tunggal dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dengan membandingkan, dan kemudian hitung jumlah jari-jari kaki. Lalu periksa spinal atau punggung dengan cara membongkokkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti hibanalita dan pembengkakan. Kemudian pemeriksa anus dan rektum. Pemeriksa adanya aksilia dan kaji posisinya. Lalu memeriksa kulit. Perhatikan kulit warna bayi, apakah ada tanda-tanda ruam, apakah warnanya merah muda atau berkebiruan. Dan setelah ini menjelaskan hasil pemeriksaan bayi kepada orang tua atau keluarga. Kemudian merapikan bayi kembali. Dan menyerahkan bayi kepada ibunya. Lalu yang terakhir yaitu membereskan alat yang telah digunakan. Sekian video pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir dari saya. Terima kasih.